Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao, menara ilahi non-manusia merobek kehancuran dunia dan secara paksa menciptakan lubang seukuran wijen di antara dua dunia. Diikuti oleh suara retak yang hebat, kehancuran seperti glasir dari dua dunia mulai hancur di sekitar bintik hitam, dan bintik hitam itu mengembang sedikit demi sedikit, seukuran kacang dan kemudian seukuran kenari. Fragmen yang jatuh dari pecahan tumbuh lebih besar dan lebih besar, jatuh lebih cepat dan lebih cepat. Sementara itu, bintik hitam berubah menjadi portal 7 warna. Angin kencang menderu, saat badai kencang bertiup ke dunia besar dari dunia kecil, angin 7 warna akan segera menghilang menjadi aliran kekuatan chaos setelah mencapai di atas langit. Itu kemudian dengan cepat dilahap oleh kekosongan dunia besar. Dunia kecil seperti buah berair sementara dunia besar seperti anak yang serakah, anak itu memegang buah dengan erat, terus-menerus mengeringkan jus segar dari buah. Hal-hal dan energi kata kecil itu tanpa henti menyembur keluar dari portal yang mengembang. Pada awalnya, aliran cahaya 7 warna terbang keluar, diikuti oleh kekuatan alam yang melimpah. Akhirnya, bebatuan dan gunung raksasa terbang keluar dari portal. Tapi tidak peduli bebatuan atau gunung, semuanya akan hancur secara menyeluruh begitu mereka memasuki dunia besar. Hukum dunia besar akan mengubah mereka menjadi kekuatan chaos yang paling murni dan paling orisinal, lalu dengan cepat melahapnya. Puluhan orang klan Yu melayang di samping portal. Seorang pria tua klan Yu dengan rambut putih memperingatkan dengan nada kasar, semuanya, masuk ke portal dengan kekuatanmu sendiri. Jangan bersembunyi dalam dimensi kecil yang menyembur keluar oleh formasi sihir. Jika tidak, kekuatan dunia mungkin menghancurkan dimensi kecil dan Anda bersamanya. Pria tua klan Yu dengan menggoda memandang para prajurit manusia yang telah berbaris di depan portal dan berteriak, "Aku tahu makhluk barbar yang rendah dan bodoh sepertimu tidak akan mengerti ini. Oleh karena itu, kami dengan baik mengingatkan Anda bahwa klan Yu yang mulia akan membunuh kalian semua dengan kekuatan sejati kami, alih-alih trik kotor apapun." Jihao melihat semua manusia elit di sekitarnya berhenti secara bersamaan. Kemudian, termasuk Zhurong Tianming, mereka semua mengeluarkan semua jenis harta ajaib dari lengan baju mereka, kendaraan, paviliun, istana, gunung dengan gua. Kemudian, dari kendaraan, bangunan, dan gua ini, pasukan prajurit elit lapis baja berat bergegas keluar. Rata-rata, masing-masing dari lebih dari 10 juta manusia elit yang akan bergabung dengan permainan hidup dan mati telah membawa 20 hingga 30 prajurit elit bersama mereka. Sebelumnya, Jihao berpikir bahwa manusia-manusia yang dia lihat di sekitarnya ini adalah semua yang akan mengambil bagian dalam permainan. Tetapi saat Zhurong Tianming dan yang lainnya bergerak beraksi, begitu banyak lagi prajurit yang keluar dari harta karun yang mereka keluarkan. Belum lagi yang lain, hanya dari kendaraan berapi-api yang terbang keluar dari lengan baju Zhurong Tianming, 30.000 prajurit keluarga Zhurong berlari keluar. Semua prajurit ini berada di tingkat senior puncak, dan tunggangan mereka adalah naga berapi-api dan naga banjir di tingkat senior juga. Bahkan si Wenming, yang berdiri di samping Jihao, mengeluarkan gunung kecil setinggi 3 kaki dari lengan bajunya. Gunung kecil itu tiba-tiba mengembang menjadi setinggi ribuan meter dalam sekejap mata. Di tengah gunung ada lubang gelap, dari mana aliran listrik yang padat menyembur keluar. Selanjutnya, 30 penyihir ilahi dan 360 raja penyihir keluar. Semua penyihir ilahi itu ditunggangi pada beruang terbang bersayap berwarna kaki. Beruang terbang ini berbentuk raksasa, semuanya dikelilingi oleh kekuatan bumi yang kuat, masing-masing sekuat pemiliknya. Apa kekuatan yang kuat? Jihao memandang si Wenming dengan kaget. Si Wenming menggosok hidungnya sendiri, tersenyum jujur dan berkata, "Semua ayah mengkhawatirkan anak-anak mereka. Jihao, abahmu mengkhawatirkanmu, begitu juga abahku. Mereka adalah paman-paman saya yang tumbuh bersama abah saya. Prajurit dari keluarga mereka telah menjadi penjaga ketat keluarga saya selama beberapa generasi." Jihao melirik raja penyihir dan penyihir ilahi itu, yang ternyata adalah penjaga dekat keluarga si Wenming.
30 penyihir ilahi dan 360 raja penyihir, semua itu hanyalah prajurit yang dikirim oleh Sisi untuk melindungi Si Wenming. Dibandingkan dengan klan Gagak Api Lama, tidak sulit untuk membayangkan dengan tepat betapa kuatnya keluarga dan klan Midland kelas atas ini. Pria yang memiliki sosok kabur dan topi tinggi berdiri di depan portal, memandangi kerumunan prajurit manusia yang telah berkembang beberapa kali. Meskipun Ji Hao tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia merasakan kekhawatiran pria ini. 10 juta manusia elit muda berasal dari banyak klan, mereka adalah masa depan umat manusia. Orang-orang penyihir senior, raja penyihir dan bahkan penyihir ilahi yang datang dengan manusia elit muda ini, mereka adalah tulang punggung umat manusia saat ini. Jika semua orang ini jatuh di dunia kecil itu, potensi dan kekuatan umat manusia saat ini akan sangat dirugikan. Jika umat manusia tidak terancam oleh non-manusia dengan perang habis-habisan, bagaimana mungkin para pemimpin manusia itu bersedia membiarkan orang-orang muda dan pejuang ini mengambil bagian dalam permainan hidup dan mati? Sejujurnya, kami tidak tahu apa yang akan Anda temui. Dunia kecil terlalu aneh bagi kita. Bahkan di era 3 kaisar manusia, tidak ada yang pernah memasuki dunia kecil seperti ini. Oleh karena itu, tidak ada yang pernah mengetahui apa yang akan terjadi di dunia kecil. Pria bertopi tinggi itu berkata dengan suara keras dan jelas, "Aku tidak bisa memperingatkanmu untuk apapun. Saya hanya berharap Anda semua bisa ekstra hati-hati, dan saya harap Anda kembali hidup-hidup, sebanyak mungkin dari kalian." Mengangkat kedua tangannya, pria dengan topi tinggi ini menggeram, "Bunuh semua monster non-manusia dan kembalilah hidup-hidup." Prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya juga mengangkat tangan mereka, menggeram dengan suara gemuruh, "Bunuh semua monster non-manusia dan kembalilah hidup-hidup." Makhluk non-manusia itu tersenyum mencemooh sambil sedikit menjabat tangan, dengan menggoda melihat prajurit manusia yang menggeram ini. 12 menara ilahi melepaskan aliran cahaya yang kuat. Selanjutnya, di Sica dan 12 kaisar yang berkuasa muncul di puncak menara secara bersamaan. Disi Yanluo berteriak dengan keras, "Tunggu apa lagi? Tahukah Anda berapa banyak kristal ajaib yang akan dikonsumsi untuk mendukung portal sedetik? Jika kamu kalah dalam permainan, umat manusiamu harus membayar kami untuk itu. Lagi pula kamu akan mati, untuk apa kamu ragu-ragu?" Suara serak Van Hai datang, "Lepas landas sekarang. Anda memiliki 1 tahun untuk bersiap untuk dibunuh. Setelah setahun, prajurit kami akan memusnahkan kalian semua dengan cepat dan rapi." Menghadapi portal yang berputar dengan cepat dan bersinar menyilaukan, pasukan pertama prajurit manusia bergegas masuk. Seperti yang dikatakan pria bertopi tinggi, umat manusia tidak tahu apa-apa tentang dunia kecil. Non-manusia mengancam umat manusia dengan perang habis-habisan, yang membuat umat manusia tidak punya pilihan. Meskipun mereka jelas tahu bahwa dunia kecil ini adalah jebakan besar, mereka hanya bisa mempertaruhkan nyawa mereka dan memainkan game ini, mencoba bertahan hidup. Yang lebih lemah sangat menyedihkan. Ji Hao tersenyum tipis. Layar cahaya raksasa muncul di depan portal. Banyak nama manusia muncul dari layar cahaya. Seorang pria tua klan Yu berdiri di depan layar cahaya, membaca nama-nama ini dengan keras. Orang-orang yang memiliki nama mereka di layar cahaya ini semuanya adalah manusia elit yang diharuskan memainkan game oleh non-manusia. Setelah pria tua klan Yu membacakan satu nama, sekelompok manusia akan bergegas ke portal. Si Wenming bergegas masuk bersama orang-orangnya, diikuti oleh Huaxu Lai dan orang-orangnya, dan kemudian Lai Mountain Kang. Akhirnya, Ji Hao mendengar namanya sendiri, Erliao, Ji Hao. Setelah ini, Ji Hao, Men Men, Shao Xi, Tai Xi, Yumu, Feng Xing dan Zhu Ronglong dan orang-orang lain berlari ke portal itu dengan tangan disatukan. Ji Hao agak penasaran dengan portal ketika dia melangkah masuk. Mungkin portal itu secara alami sangat ajaib, atau karena teknik canggih klan Yu, Ji Hao hanya merasakan aliran cahaya warna-warni melintas di depan matanya, tanpa perasaan aneh lainnya. Selanjutnya, dia tiba-tiba mencapai di bawah langit biru. Men Men, Shao Xi, Yumu, Tai Xi, Feng Xing dan Zhu Ronglong dan orang-orang lain yang masuk sambil bergandengan tangan dengan Ji Hao sekarang semuanya hilang. Ketika dia datang melalui portal, Ji Hao merasa daerah sekitarnya tiba-tiba menjadi kosong dan kemudian teman-temannya menghilang. Ji Hao tidak dapat menemukan jejak teman-temannya lagi.
Bahkan dari kitab suci yang diberikan oleh pengalaman kultivasi Yu dan Po, Ji Hao tidak menemukan apa-apa tentang dunia kecil seperti ini. Datang ke dunia kecil yang ditangkap oleh dunia besar dan sedang dilahap oleh dunia besar, misteri mengenai hal ini berbeda dari hukum dunia besar. Yu tidak pernah menyebutkan apapun tentang ini, dan Po juga tidak membicarakan hal ini. Oleh karena itu, Ji Hao tidak tahu apa yang terjadi. Dia dengan cepat mengeluarkan jimat giok yang dibungkus asap ungu dari lengan bajunya, melihat banyak bintik cahaya merah darah berkilauan di jimat giok. Ji Hao langsung menghela nafas lega. Jimat giok ini adalah salah satu alat sihir pendukung yang diberikan oleh Xuandu. Itu memungkinkan Ji Hao untuk menghubungi teman-temannya dengan lebih nyaman dan mengetahui status teman-temannya saat ini. Menurut instruksi pada tablet giok, selama teman-temannya tinggal di daerah dengan radius 100 juta mil di sekitar Ji Hao dapat dengan mudah menghubungi teman-temannya melalui jimat giok. Namun, sekarang, jimat giok itu hanya memiliki bintik-bintik cahaya merah darah yang berkilau di atasnya, menunjukkan bahwa semua teman Ji Hao aman. Namun selain itu, jimat itu tidak menunjukkan gerakan bahkan saat Ji Hao menyuntikkan gelombang kekuatan di dalamnya seperti yang dikatakan instruksi. Hanya asap ungu yang terus-menerus datang dan bergerak di sekitar jimat. Jelas, Men, Shaoxi, dan teman-teman Ji Hao lainnya berjarak lebih dari 100 juta mil darinya. Oleh karena itu, Ji Hao tidak bisa menjangkau mereka melalui jimat giok. 100 juta mil, sangat merepotkan. Ji Hao menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya dan melihat sekeliling. Dia jatuh dari ketinggian. Langit berwarna biru, lebih cerah dan lebih jelas daripada langit dunia besar. Biru cerah itu bahkan tampak menetes dari langit seperti tetesan embun. Ji Hao sekarang berada di udara, setinggi ratusan ribu meter dari tanah. Dia jatuh dengan kecepatan yang sangat tinggi, tetapi butuh setidaknya 2 hingga 3 hari baginya untuk mencapai tanah. Melihat sekeliling, Ji Hao melihat hutan hijau yang subur di bawah sana. Dari langit, Ji Hao melihat hutan membentang ratusan ribu mil, dengan pepohonan yang menjulang tinggi dan tanaman merambat seperti naga yang membuat hutan ini terlihat mirip dengan hutan gurun selatan. Ji Hao belum bisa menentukan arah dunia ini, karena 3 matahari bersinar di langit bersama-sama. Menurut konsep waktu yang digunakan di dunia besar, seharusnya sudah siang hari sekarang. Ji Hao bahkan tidak bisa melakukan pembagian dunia ini sesuai dengan posisi matahari. Di depannya, sekitar 20 hingga 30 ribu mil jauhnya dan di luar hutan hijau tua itu ada padang rumput yang luas. Bintik-bintik berukuran berbeda tersebar tebal di padang rumput. Angin kencang bertiup, membuat rerumputan panjang melambai seperti air sementara bintik-bintik itu perlahan bergerak. Itu harus hewan yang bergerak di padang rumput. Udara dipenuhi oleh kekuatan alam yang padat. Ji Hao dengan hati-hati membedakan kekuatan alam dan menemukan bahwa kekuatan alam dunia kecil ini juga memiliki sifat yang berbeda. Semua jenis kekuatan alam bercampur menjadi satu, memberi dunia ini kekuatan hidup yang kuat. Dibandingkan dengan kekuatan alam dunia besar, sifat kekuatan alam dunia kecil ini sedikit berbeda. Tetapi mereka masih bisa dibagi secara kasar menurut 5 elemen dasar dan yin dan yang. Ji Hao menyerap kekuatan alam langsung ke dalam tubuhnya dan tidak menemukan perbedaan dari kekuatan alam dunia besar. Mengambil napas dalam-dalam, Ji Hao dengan hati-hati mengaktifkan 300 titik akupuntur penyihirnya yang tidak begitu penting. Kekuatan alam yang padat melonjak saat Ji Hao diam-diam menggunakan metode kultivasi misterius dengan 9 putaran, membiarkan kekuatan alam itu mengalir di tubuh ini untuk sementara waktu, sampai mereka diserap oleh tubuhnya. Setelah setengah jam kecil, Ji Hao tidak menemukan yang salah dengan tubuhnya. Oleh karena itu, dia bernapas dalam-dalam dan mengaktifkan kekuatannya sepenuhnya. Puff! Api matahari esensi besar meledak dari belakang tubuh Ji Hao, berubah menjadi sepasang sayap keemasan yang bersinar. Sepertinya tidak ada yang salah sebelum dia mengaktifkan kekuatannya, tetapi begitu dia mengaktifkan kekuatan bintang rohnya, awan gelap tebal segera muncul di kepala Ji Hao. Diikuti oleh suara dengungan yang dalam, awan gelap dengan cepat mengembang, berubah menjadi awan berbentuk pusaran berputar di atas kepala Ji Hao. Petir hitam ungu terus-menerus menyilaukan di awan, dan sebelum Ji Hao bereaksi, petir seukuran ibu jari menyambar dengan keras. Ji Hao baru saja memasuki dunia kecil ini dan mengaktifkan kekuatannya.
Seketika, pencobaan alami dunia ini datang kepadanya. Ji Hao bahkan merasakan kekuatan menjijikkan dari udara di sekitarnya, ditambah dengan tekanan dari sumber yang tidak dikenal, melonjak dari segala arah. Kekuatan dan tekanan yang menjijikkan tidak berpengaruh pada kekuatan fisiknya, tetapi laju aliran kekuatan bintang rohnya menurun tiba-tiba lebih dari 95%. Bahkan roh primordialnya merasakan sedikit stagnasi. Bang! Petir tiba-tiba meledak di kepala Ji Hao. Sama seperti petir di dunia besar, sambaran petir ini mengandung kekuatan penghancur yang besar. Ji Hao secara kasar menghitung bahwa kekuatan petir sama dengan serangan kekuatan penuh yang diluncurkan oleh Raja Penyihir baru. Mendengus dingin, jubah gagak emas Ji Hao melepaskan api emas yang mengamuk, membungkusnya seluruhnya, berubah menjadi perisai berbentuk api di sekitar tubuh Ji Hao. Petir meledak ke perisai, sedikit menggetarkannya tetapi gagal membahayakan tubuh Ji Hao. Setelah itu, 35 sambaran petir menyambar berturut-turut. Ji Hao berdiri di udara, membiarkan sambaran petir mengaum. 3 sambaran petir terakhir setebal tinjunya dan sekuat serangan kekuatan penuh yang diluncurkan oleh Raja Penyihir tingkat puncak. Namun, Ji Hao dengan mudah menahan mereka. Kondisi tubuh Ji Hao saat ini sama baiknya dengan penyihir ilahi bintang 3. Oleh karena itu, serangan tingkat puncak Magus King sekarang tidak bisa membahayakannya. Awan gelap perlahan menghilang sementara gaya tolak dan tekanan yang datang dari sumber yang tidak diketahui tetap ada. Ji Hao jelas menyadari bahwa kekuatan dan tekanan menjijikkan ini akan bertahan di sekitarnya untuk jangka waktu yang sangat lama karena dia adalah orang luar, dan dunia kecil ini memandangnya sebagai penyusup. Tetapi ketika dunia kecil secara bertahap dilahap oleh dunia besar dan kekuatan asli dunia kecil ini menghilang terus-menerus, kekuatan dan tekanan yang menjijikkan itu akan melemah sedikit demi sedikit. Melebarkan sepasang sayap api matahari esensi, Ji Hao melayang di udara dan melepaskan gelombang kekuatan roh. Setelah itu, Ji Hao merajut alisnya. Karena kekuatan tolak yang datang dari dunia ini, kekuatan rohnya hanya bisa mencapai area radius puluhan mil di sekitarnya. Kisaran jauh lebih kecil dari sebelumnya ketika dia berada di dunia besar. Aku harus menemukan Men-Men dan yang lainnya dulu. Lagi pula, aku masih punya waktu setahun. Gumam Ji Hao pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu persis seberapa kecil dunia kecil ini, tetapi karena itu adalah dunia, itu pasti tidak akan terlalu kecil. Meskipun ratusan juta manusia telah masuk, tetapi tersebar di dunia kecil ini, benar-benar tidak mudah bagi mereka untuk menemukan satu sama lain. Ji Hao memilih padang rumput, lalu mulai bergerak ke arahnya, tetapi kemudian dia merajut alisnya sekali lagi. Kecepatan terbangnya menjadi jauh lebih lambat dari sebelumnya, mampu membuat 30 hingga 50 mil dalam waktu 1 detik maksimal. Bagaimana kecepatan ini bisa dibandingkan dengan kecepatannya kembali ke dunia besar, di mana dia bisa bergerak puluhan ribu mil dalam 1 detik. Saat dia terbang dengan kecepatan tertingginya, tiba-tiba, lolongan melengking datang dari hutan di bawah. Setelah ini, kelabang sepanjang lebih dari 1000 meter melesat melalui awan secepat embusan angin, lalu membuka rahangnya dan meraung ke arah Ji Hao. Lipan, bukan masalah besar. Di klan Gurun Selatan, banyak magus pries makan kelabang sebagai camilan. Tapi kelabang sepanjang 300 meter cukup langka. Kelabang sama seperti ular, diklasifikasikan sebagai salah satu kelas naga. Dengan kata lain, ketika kelabang mencapai tingkat kultivasi tertentu, ia akan dapat berubah menjadi naga banjir. Jika itu cukup beruntung dan berbakat, itu bahkan mungkin menjadi naga sejati. Biasanya, di dunia tempat Ji Hao tinggal, kelabang sepanjang 300 meter sudah menunjukkan tanda-tanda menjadi naga banjir. Tapi kelabang yang mengaum ke arahnya ini panjangnya lebih dari 1000 meter, namun masih tetap dalam bentuk kelabang. Ini adalah pertama kalinya Ji Hao melihat kelabang yang begitu raksasa tetapi masih belum berubah menjadi naga banjir. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa dunia kecil ini tidak sama dengan dunia tempat tinggal Ji Hao. Kelabang hitam murni memiliki puluhan kaki besar yang tajam seperti belati di kedua sisi tubuhnya. Tubuhnya terbungkus asap beracun dan bergerak cepat. Itu mencapai dekat Ji Hao hanya dalam 2 hingga 3 detik. Bagian mulut kelabang selebar hampir 100 meter tampak seperti parang besar, dengan ganas mendekati Ji Hao. Retak. Sebelum Ji Hao bisa menghindar, mulut kelabang terkunci di pinggang Ji Hao.
Diikuti oleh suara retak yang keras, tubuh Ji Hao tetap tidak terluka sementara mulut kelabang retak, dan aliran besar cairan hitam dan hijau menyembur keluar dari lukanya. Hewan yang sangat cepat. Ji Hao menggeram. Dia ditekan oleh hukum alam dunia ini dan hanya bisa bergerak 30 hingga 50 mil dalam 1 detik, sementara kelabang ini bisa melakukan lebih dari 1000 mil dalam 1 detik. Ini berarti kelabang ini bisa bergerak lebih dari 10 kali lebih cepat dari Ji Hao. Oleh karena itu, menghadapi kelabang ini, Ji Hao bahkan tidak bisa menghindari serangannya. Namun demikian, untuk kelabang raksasa seperti itu, tubuhnya sangat rapuh, setara dengan kondisi tubuh penyihir pemula biasa. Bagian mulut yang tampaknya sangat kuat yang terkunci di tubuh Ji Hao itu retak seperti telur yang dihantam batu. Saat mulutnya patah, tubuh besar kelabang langsung berputar di udara karena rasa sakitnya. Benda raksasa ini meraung, mengeluarkan aliran asap beracun hijau tua. Gelombang asap beracun menghembus ke arah Ji Hao. Dia mendengus dan mengeluarkan api matahari esensi yang mengamuk dari tubuhnya. Asap beracun terbakar dengan cepat, berubah menjadi kabut 7 warna dan menghilang di udara. Kelabang raksasa itu melolong lagi. Melihat bahwa mulutnya sendiri patah dan asap beracun yang kuat telah kehilangan efek biasanya, instingnya mengatakan bahwa itu tidak bisa memprovokasi Ji Hao sama sekali. Oleh karena itu, setelah serangkaian geraman, kelabang berbalik dan melarikan diri, berubah menjadi aliran cahaya hitam dan terbang menuju hutan. Karena kamu sudah datang, jangan berpikir untuk pergi. Ji Hao mendengus lagi saat stamper langit dan bumi terbang keluar dari dahinya. Seketika, udara di sekitarnya berhenti, lalu seluruh ruang dengan radius puluhan mil ditutupi oleh medan gaya yang besar. Kelabang raksasa membeku di udara, tidak bisa bergerak. Cairan lengket tanpa henti keluar dari mulutnya saat tubuhnya terus-menerus mengeluarkan raungan melengking. Kekuatan stamper langit dan bumi juga sangat ditekan di dunia ini, dan kekuatannya saat ini hanya setara dengan 10% dari kekuatannya kembali ke dunia besar. Namun demikian, Ji Hao jauh lebih kuat dari kelabang raksasa ini sementara stamper langit dan bumi bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, ia masih berhasil menekan kelabang ini secara menyeluruh. Istirahat. Ji Hao menggeram sementara stamper langit dan bumi bergetar sedikit dan melepaskan kekuatan tak terlihat, menghantam seperti gunung raksasa. Karapas tebal kelabang pecah inci demi inci, memperlihatkan daging putihnya di bawahnya. Yang mengejutkan Ji Hao adalah bahwa di kepala kelabang raksasa ini ada 12 mutiara kelabang hitam seukuran kepalan tangan. Berlari ke kelabang, Ji Hao dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan menyentuh satu mutiara kelabang. Saat menyentuh mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kelabang ini agak lemah, tetapi mutiara di kepalanya mengandung kekuatan murni dan besar. Berdasarkan kualitas, 12 mutiara kelabang ini sama hebatnya dengan mutiara kelabang naga 100.000 tahun yang dilihat Ji Hao di pasar di kota Puban. Yang disebut kelabang naga adalah naga banjir yang diubah dari kelabang, yang telah mengolah diri mereka sendiri selama lebih dari 10.000 tahun. Mereka menyerap kekuatan alam dan kekuatan bintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ditambah dengan kultivasi yang parah dan akhirnya menjadi naga banjir. Kelabang biasanya dianggap sebagai sejenis serangga, dengan sifat rendah. Oleh karena itu, begitu kelabang berubah menjadi naga, itu akan jauh lebih kuat daripada naga banjir sejati. Setelah kelabang mengolah dirinya menjadi kelabang naga, ia akan menumbuhkan mutiara kelabang naga di tubuhnya. Mutiara itu akan dipadatkan dari separuh besar darah dan kekuatan rohnya dan dapat memberikan banyak efek magis. Namun, kelabang naga yang telah mengolah diri, mereka sendiri selama lebih dari 100 tahun sekuat penyihir ilahi, dan karapas mereka memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Ditambah dengan semua jenis kemampuan membunuh khusus mereka, kelabang naga jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada penyihir ilahi. Oleh karena itu, di kota Puban, mutiara kelabang naga berusia 100.000 tahun pasti langka. Rata-rata, hanya 10 mutiara seperti itu yang mengalir ke pasar setiap 100 tahun. Setiap mutiara kelabang naga bernilai harga yang sangat tinggi. Mutiara kelabang naga bisa diperdagangkan, setidaknya, setengah kecil dari istana salju giok halus Ji Hao. Tapi kelabang raksasa di depan Ji Hao ini sangat lemah dan hanya memiliki satu kemampuan khusus, yaitu melepaskan asap beracun.
Namun demikian, kelabang yang begitu lemah memiliki 12 mutiara di tubuhnya, yang kualitasnya sebesar mutiara kelabang naga 100.000 tahun. Sedikit aliran asap hitam naik dari ujung jari Ji Hao. Mutiara kelabang ini sangat beracun, puluhan ribu kali lebih kuat dari asap beracun yang diwujudkan oleh kelabang. Racun yang kuat ini bersembunyi jauh di dalam tubuh kelabang, tetapi hanya sedikit yang membakar kulit Ji Hao menjadi hitam, sementara asap hitam membubung dari jari-jari Ji Hao. Tak terbayangkan betapa destruktifnya jika semua racun yang terkandung dalam mutiara kelabang itu bocor. Mutiara kelabang yang luar biasa kuat ini sebenarnya tumbuh di tubuh kelabang yang begitu lemah. Ji Hao bingung. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia pelajari dan apa yang dia ketahui. Bagaimana kelabang yang begitu lemah memiliki mutiara kelabang yang sangat kuat ini? Ini tidak masuk akal. Memegang tangannya dan memasukkan 12 mutiara kelabang yang kuat dan sangat beracun ke dalam gelang luar angkasa yang dikenakan di pergelangan tangannya, Ji Hao membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian menelan kelabang besar itu, melemparkannya ke kuali bundar kecil di perut bagian bawahnya. Kelabang ini berbentuk besar, tetapi kekuatan hidup yang terkandung di tubuhnya sangat tipis. Tidak ada yang terjadi sama sekali setelah dilemparkan ke kuali bundar. Sangat lemah, tapi bagaimana mungkin ia memiliki mutiara kelabang ini? Sambil menggelengkan kepalanya, Ji Hao terus menukik turun dari udara. Dia telah menumbuhkan minat yang kuat terhadap hutan di bawah. Ji Hao, dengan cepat bergerak ke bawah, setiap detik, dia bisa menyelam puluhan mil, dan dalam waktu singkat, dia mendarat di pohon raksasa. Ketika dia berada di udara, dia tidak bisa membedakan skala hutan ini. Tetapi ketika dia datang ke hutan sendiri, Ji Hao menemukan bahwa pohon di hutan ini jauh lebih besar daripada pohon di hutan gurun selatan. Misalnya, 3 di bawah kaki Ji Hao ini tingginya ribuan meter, dan dengan sekali pandang, Ji Hao melihat banyak pohon raksasa seperti ini. Pohon-pohon ini sangat besar. Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru lagi. Saat dia berseru, pohon raksasa di bawah kakinya tiba-tiba mulai bergetar hebat, lalu sebuah cabang tiba-tiba berayun dan menghantam ke arahnya. Pohon itu tingginya ribuan meter sedangkan batang pohonnya berdiameter hampir 100 meter. Cabang, yang tiba-tiba berdesir untuk mencambuk Ji Hao, setebal tangki air. Embusan angin kencang bertiup, Ji Hao melihat cabang tebal itu dan langsung terkejut, bahkan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Tanpa sadar, dia mengeluarkan pedang naga api dan memegangnya. Pedang itu juga ditekan oleh dunia ini. Sebelumnya, ia bisa melepaskan kekuatan seperti pedang yang berapi-api dengan panjang ratusan meter. Tapi sekarang, itu hanya memiliki lapisan tipis esensi api matahari yang terbungkus di tepinya, dan orang bahkan bisa melihat dengan jelas bentuk aslinya. Terlepas dari cahaya pedang yang diperpendek, kecepatan terbang pedang itu melambat sejauh ini. Sekarang hanya bisa bergerak 3 hingga 5 mil dalam 1 detik, lebih dari 10 kali lebih lambat dari kecepatan Ji Hao saat ini. Namun demikian, pedang itu tetap setajam sebelumnya. Cabang tebal itu menamparkan pedang dengan keras, dan diikuti oleh sedikit suara letupan, cabang itu patah, dibakar oleh esensi api matahari pada pedang, dan terbakar dengan intens. Hukum alam api yang menghancurkan kayu tampaknya berlaku di dunia ini juga. Mengikuti suara whooshing yang keras, pohon raksasa di bawah kaki Ji Hao ini benar-benar terbakar. Di batang pohon besar, wajah kabur yang sepertinya seorang pria tua tiba-tiba muncul. Wajahnya menunjukkan giginya dan menggeram beberapa sebelum pohon setinggi ribuan meter itu dibakar menjadi kepulan asap oleh esensi api matahari. Esensi api matahari yang dilepaskan dari pedang naga api berada di bawah kendali pikiran Ji Hao, diambil kembali segera setelah membakar pohon itu. Aliran cahaya hijau tua yang kuat meledak. Dari inti batang pohon, sepotong kristal berukuran tangki air, hijau tua, miring telah melepaskan kekuatan hijau pekat sambil diam-diam melayang di bawah kaki Ji Hao dan memancarkan cahaya yang menarik. Ji Hao terkejut. Dia bergegas menuju sepotong kristal besar ini, dengan hati-hati meletakkan tangannya di atasnya. Tidak seperti kekuatan hijau pradunia dan kekuatan hijau setelah dunia di dunia besar, kekuatan hijau di dunia ini tampaknya adalah dunia pra dan akhirat. Ini berarti bahwa dunia ini masih muda, masih dalam transformasi lambat dari pradunia ke dunia akhirat. Terlepas dari sifat magis dari kekuatan hijau yang terkandung dalam potongan kristal ini,
kekuatan hijau yang terkandung dalam kristal seukuran tangki air ini murni dan hebat. Ji Hao secara kasar memperkirakan bahwa kekuatan hijau yang terkandung dalam kristal ini sama dengan jumlah total kekuatan hidup dan kekuatan hijau, yang dimiliki oleh 100 manusia pohon seperti kolam naga. Kolam naga adalah kayu cendana naga biji-bijian ungu. Dia telah melalui bencana alam yang tak terhitung jumlahnya dan cobaan petir sebelum dia akhirnya mengolah dirinya menjadi manusia pohon yang sadar. Namun, kekuatan hijau yang terkandung dalam sepotong kristal seukuran tangki air ini sama besarnya dengan total kekuatan hidup dan kekuatan hijau yang dimiliki oleh 100 manusia pohon seperti kolam naga. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa berharganya kristal ini. Ji Hao melihat potongan kristal ini dan tidak bisa menahan matanya bersinar. Jika dia mengubah sepotong kristal ini menjadi harta karun ajaib, seberapa besar harta sihir itu? Sebagai pemilik sepotong kristal hijau yang begitu kuat, pohon tua ini sebenarnya sama lemahnya dengan kelabang raksasa yang dibunuh Ji Hao sebelumnya. Ji Hao memasukkan kristal hijau ke dalam gelangnya, lalu menyebarkan kekuatan rohnya, menutupi area dengan radius puluhan mil. Segera, Ji Hao mendeteksi pohon raksasa lain yang juga memiliki getaran kekuatan magis yang dilepaskan dari tubuhnya. Ji Hao melintas di udara dan mencapai pohon itu. Dia bergerak dan melirik, dan menemukan bahwa pohon kedua ini hanya berjarak 20 mil dari yang pertama yang baru saja dia bunuh. Untuk pohon raksasa setinggi ribuan meter seperti ini, jarak di antara mereka memang terlalu pendek. Maukah kamu memberikannya padaku sendiri? Atau apakah aku menggali roh dan dari tubuhmu? Pohon raksasa yang baru saja dibunuh Ji Hao jelas sudah mengolah dirinya menjadi makhluk roh. Oleh karena itu, kristal hijau yang terkandung dalam tubuhnya dapat dianggap sebagai roh dan Ji Hao berdiri di depan pohon kedua ini yang juga telah melepaskan getaran kekuatan yang kuat, memegang pedang naga api dengan kedua tangannya dan berteriak dengan kasar. Wajah kabur dan keriput muncul dari batang pohon, dengan bingung menatap Ji Hao. Baiklah, bagaimana kamu bisa mengerti bahasaku? Ji Hao tersenyum pahit, lalu mengangkat pedangnya, sepertinya memotong. Raungan yang dalam datang dari dalam pohon saat cabang berukuran berbeda yang tak terhitung jumlahnya mulai bergetar secara intensif dan bersamaan. Pohon raksasa itu menggetarkan tubuhnya sementara cabang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memanjang dan mengulurkan tangan, menghantam kepala Ji Hao. Ji Hao berdiri diam, membiarkan cabang-cabang ini mencambuk tubuhnya. Suara letupan keras bisa terdengar tanpa henti. Cabang yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Cabang-cabang ini mungkin sekuat tubuh penyihir junior biasa, tetapi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan tubuh tingkat ilahi penyihir Ji Hao? Jadi kamu benar-benar sangat lemah. Ji Hao menggelengkan kepalanya, mengayunkan lengannya ke belakang dan memotong batang pohon menjadi dua. Api emas menukik ke atas, mengubah pohon itu menjadi obor setinggi ribuan meter dalam sekejap mata, lalu menjadi kepulan asap dalam sedetik. Sekali lagi, itu hanya meninggalkan roh dan hijau tua seukuran tangki air yang diam-diam mengambang di depan Ji Hao. Rohmu dan sangat kuat, sementara kamu sendiri, apakah itu kekuatan atau kemampuan khusus? Mereka semua sangat miskin. Ji Hao mengemas roh hijau besar dan ini, menyeringai lalu bergumam, dunia kecil ini menarik, memang menarik. Mengembalikan pedang naga api, dia dengan hati-hati mengeluarkan stamper langit dan bumi, membiarkannya melayang di udara sejauh 3 kaki dari kepalanya, melepaskan medan gaya tak terlihat yang membungkus seluruh tubuhnya. Setelah itu, dia mencengkeram beberapa jimat sihir pertahanan di tangan kirinya dan mulai berjalan cepat di hutan. Setelah bergerak lebih dari 3.000 mil seperti ini, Ji Hao melihat pohon plum kecil dengan cabang bengkok dan 3 buah seukuran kepalan tangan di cabang-cabang itu. Buah-buahan hijau tua itu telah melepaskan rasa dao yang kuat dan mempesona. Di sana 3 buah tidak mengeluarkan aroma apapun, tetapi mereka langsung melepaskan rasa dao yang kuat yang sangat menarik. Apa arti dao? Dao alam yang agung dikombinasikan dengan kekuatan alam, dan apa yang dilepaskan selama proses itu adalah rasa dao. Di dunia besar, ketiga buah seukuran kepalan tangan ini pasti akan menjadi harta paling berharga yang mungkin diperjuangkan oleh pembudidaya seperti Po. Begitu seorang pembudidaya menelan buah seperti ini, dia akan langsung mendapatkan pemahaman kepada dao tertentu tentang alam dunia kecil ini. Ji Hao langsung berhenti bergerak, melihat ketiga buah ini dengan heran.
Dia kemudian mengalihkan pandangannya dari buah-buahan itu, melihat pohon kecil itu. Di bawah tebing tempat pohon itu berdiri, 7 binatang buas telah bertarung satu sama lain. Binatang buas itu semua memiliki bentuk yang aneh, tidak seperti binatang buas yang diketahui Ji Hao. Selain itu, tidak ada binatang buas itu yang memiliki bulu. Sebaliknya, mereka semua memiliki sisik yang tebal dan bersinar, dan gading serta cakar mereka semuanya memiliki kilau dingin. Melihat Ji Hao berjalan, seekor binatang seperti macan tutul dengan sisik merah dan 3 ekor panjang dengan duri beracun mengaum dan langsung menerkamnya. Macan tutul sepanjang 15 meter ini bergerak secepat kilat, dan Ji Hao hanya melihat seberkas cahaya merah melintas di depan matanya sebelum binatang itu mencapai kurang dari 100 meter darinya. Medan gaya yang dilepaskan dari stamper langit dan bumi menghentikan binatang itu, sementara udara sedikit beriak. Binatang itu membeku di udara, dengan bingung mengeluarkan matanya yang merah darah sambil menatap Ji Hao. Mati! Pedang naga api berteriak dan menembus kepala binatang itu. Tubuh binatang itu dengan cepat terbakar, meninggalkan roh merah seukuran kepalan tangan dan yang jatuh ke tangan Ji Hao saat berputar. Menarik! Ji Hao mengutak-atik roh merah dan mengangguk dengan serius. Binatang merah ini panjangnya hanya 15 meter, tetapi jauh lebih kuat dari kelabang raksasa dan pohon, sama kuatnya dengan penyihir senior dengan lebih dari 1000 titik akupuntur penyihir yang diaktifkan, terutama dengan kecepatannya yang luar biasa. Sangat disayangkan bahwa itu dibunuh secara langsung bahkan sebelum dia menyentuh Ji Hao, yang memiliki banyak harta yang kuat, sebagai musuhnya. Beberapa binatang buas lainnya mengeluarkan raungan yang meresahkan sambil menggertakkan gigi dan cakar mereka, dengan hati-hati mengambil beberapa langkah menjauh dari Ji Hao. Binatang buas ini lebih pintar dari kelabang dan pohon raksasa, dan melihat binatang berbentuk macan tutul, yang tidak lebih lemah dari diri mereka sendiri, dibantai oleh Ji Hao dengan satu gerakan pedang, mereka semua menunjukkan ketakutan. Namun, ketiga buah hijau tua itu terlalu menarik, dan mereka tidak mau menyerah begitu saja. Oleh karena itu, meskipun mereka mengerti bahwa Ji Hao adalah musuh yang menakutkan, mereka tetap tidak ingin pergi. Namun secara naluriah, mereka membiarkan diri mereka lebih jauh untuk memastikan keselamatan. Ji Hao melirik binatang buas ini, lalu mengayunkan tangannya. Medan gaya yang dilepaskan oleh stamper langit dan bumi langsung dilepaskan hingga radius bermil-mil, menyelimuti semua binatang buas ini. Binatang buas itu segera berhenti saat pedang naga api mengeluarkan jeritan melengking dan gelombang cahaya pedang mencapai binatang buas itu seperti badai yang kuat. Beberapa binatang buas mulai terbakar dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Hanya binatang berbentuk kuda dengan sepasang tanduk spiral di dahinya yang ditinggalkan hidup oleh Ji Hao. Ji Hao menyegel binatang hijau muda ini yang memiliki hembusan angin samar yang melingkar di sekitar keempat kukunya, dengan stamper langit dan bumi. Dia kemudian mengeluarkan satu set pelana dan tali kekang dan meletakkannya di tubuh binatang itu tanpa izinnya. Set pelana dan kendali ini dibuat oleh Istana Magi, terutama untuk mengendalikan binatang buas sebagai tunggangan. Setelah pelana dan kendali menyentuh tubuh binatang itu, simbol mantra merah darah menyala satu demi satu. Jarum kecil, merah darah, setipis rambut yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari pelana dan kendali, menembus tubuh binatang itu dan mengendalikan nyawa binatang itu sepenuhnya. Binatang itu melolong serak kesakitan, tetapi selanjutnya, petir melintas di pelana. Itu menghantam tubuh binatang itu dan menghasilkan gelombang kilauan api. Setelah itu, Ji Hao menamparkan kepalanya dan memaksanya untuk tenang. Jadikan saja tungganganku dengan patuh. Aku juga tidak menginginkan ini, tapi aku terbang terlalu lambat di sini sementara kamu melakukannya begitu cepat. Menekan binatang itu dengan keras di tanah lalu melemparkan beberapa tendangan keras ke atasnya, Ji Hao mengaktifkan mantra di pelana dan kendali, membuat binatang itu menderita lagi. Dia kemudian berkata dengan suara dingin, "Namamu Green, apakah kamu sudah menghafalnya?" Binatang seperti kuda dengan sisik hijau muda, masing-masing memiliki butiran hijau tua yang indah, menatap Ji Hao dengan sepasang mata menangis, dengan lemah menundukkan kepalanya dan menangis yang dalam dan teredam. Hehe, bagus. Anak laki-laki yang baik akan mendapatkan buah. Ji Hao melirik 3 buah hijau tua yang tergantung di pohon kecil, tersenyum dan berkata, "Aku akan mengambil 2 sementara kamu akan memiliki 1.
Itu bisa dihitung sebagai keberuntunganmu. Ji Hao menyebarkan kekuatan rohnya dan memindai. Ruang di sekitar tebing tempat pohon kecil itu berdiri beberapa kali, lalu dengan hati-hati berjalan menuju pohon kecil itu selangkah demi selangkah. Dia berada di dunia yang aneh dan tidak tahu tentang harta alam dunia ini, seperti jika pohon kecil ini dijaga oleh beberapa makhluk ajaib. Oleh karena itu, dia hanya bisa ekstra hati-hati untuk menghindari bahaya yang tidak terduga. 300 meter, 200 meter, 100 meter. Ji Hao mendekati pohon kecil selangkah demi selangkah. Cabang-cabang pohon kecil itu tiba-tiba bergerak tanpa tertiup angin, sementara itu, simbol mantra kecil berbentuk daun yang tak terhitung jumlahnya melintas di 3 buah hijau tua. Simbol mantra itu berkilau dengan cepat sementara gelombang rasa Dao yang kuat dilepaskan yang bahkan membuat Ji Hao gelisah. Green, yang dikendalikan dengan kekerasan oleh Ji Hao bahkan lebih bersemangat. Ia melompat langsung ke atas, memusatkan sepasang matanya yang bersinar pada ketiga buah hijau tua itu sementara aliran air liur mengalir keluar dari sudut mulutnya, saat dia meraung terus-menerus. Jika tidak takut pada Ji Hao, itu pasti sudah bergegas sejak lama. Ji Hao terus bergerak maju dengan hati-hati selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, dia terus mengawasi daerah sekitarnya dengan kekuatan rohnya. Meskipun tidak ada yang terdeteksi dengan kekuatan rohnya, Ji Hao selalu memiliki sedikit rasa bahaya yang melekat di hatinya. Setelah mencapai roh primordialnya, Ji Hao hampir mendapatkan kemampuan khusus yang memungkinkannya memprediksi bahaya apapun. Oleh karena itu, rasa bahaya berarti bahwa dia sekarang benar-benar berada dalam bahaya nyata. Namun demikian, tidak ada yang terjadi di dalam area dengan radius puluhan mil, kecuali keberadaan beberapa makhluk kecil. Ji Hao juga tidak menemukan makhluk yang mengganggu. Ji Hao sekarang berjarak kurang dari 30 meter dari pohon kecil itu. Tiba-tiba, dia menemukan beberapa serangga gelap murni seperti lebah, masing-masing memiliki 3 pasang sayap di punggungnya. Beberapa serangga ini terbang kurang dari 1 mil jauhnya dari puluhan mil jauhnya. Serangga hitam murni ini hanya sekitar 1 kaki panjangnya, masing-masing memiliki bagian mulut yang jelek dan jarum panjang, segelap tinta, di ekornya, yang telah bersinar dengan cahaya yang menusuk mata. Lebih mencengangkan, tetesan racun telah menetes dari jarum beracun mereka. Racun mereka menetes ke tanah, bahkan merusak tanah dan menyebabkan lubang yang dalam. Ah, menarik. Ji Hao mengarahkan pandangannya pada beberapa serangga itu, mencibir dan berkata, bahkan kamu ingin merebut barang dari tanganku. Beberapa bak langsung berhenti. Mata serangga selalu dingin dan tanpa emosi, begitu juga mata majemuk dari beberapa serangga ini. Mata majemuk gelap mereka menatap Ji Hao, memberikan perasaan samar dan sangat ganas. Green mengeluarkan beberapa raungan yang meresahkan. Ia melihat beberapa serangga itu, mengeluarkan suara mendesis dari sepasang tanduknya. Tiba-tiba, petir tipis dan cian meledak dari antara tanduknya, segera mengembun menjadi bola guntur seukuran kepalan tangan. Kemampuan petir khusus, tidak buruk. Ji Hao tersenyum melirik Green. Saat Ji Hao melirik Green, 6 serangga itu berlari ke arah Ji Hao secepat kilat bersama dengan suara desir melengking, meninggalkan potongan bayangan panjang di belakang mereka. Mereka mengangkat jarum beracun di ekor mereka tinggi-tinggi dan dari ujung jarum beracun itu, aliran racun besar segera keluar. Sementara itu, jarum beracun sepanjang 3 inci tiba-tiba menjangkau dari tubuh mereka, berbalik sepanjang 6 inci. Orang bisa dengan mudah membayangkan konsekuensi dari ditusuk oleh jarum beracun seperti ini. Namun demikian, sebelum 6 serangga malang ini bisa menyentuh tubuh Ji Hao, stamper langit dan bumi sedikit bergetar dan melepaskan medan gaya yang sangat kuat, sangat menekan serangga itu. Ji Hao mendengus dingin, lalu menghancurkan serangga itu dengan tekanan yang kuat, meninggalkan bak dans hitam murni seukuran 18 kacang, melayang di udara. Betapa menariknya, benar-benar menarik. Bahkan serangga bisa memiliki roh tapi serangga ini masih lemah, meskipun kecepatan terbangnya tinggi. Ji Hao mengerutkan kening sambil mengemasi 18 serangga ini sama sekali tidak masuk akal. Bahkan dengan roh yang kuat seperti ini, hewan di tempat ini, termasuk serangga dan binatang buas, mereka semua sebenarnya sangat lemah. Bagaimana ini bisa terjadi? Sambil menggelengkan kepalanya, Ji Hao tidak mau membuang lebih banyak waktu untuk pertanyaan ini.
Sebaliknya, dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya ke arah ketiga buah itu. Jarinya masih jauh dari buah-buahan itu, dan dia sepertinya memegang buah-buahan itu di tangannya. Tapi tepat pada saat berikutnya, mengikuti guntur yang bergema, sambaran petir turun dari langit, sepertinya menyambar langsung pada buah-buahan itu. Ji Hao segera mengulurkan tangannya dan meraih ketiga buah itu, tetapi sudah terlambat baginya untuk melindungi pohon kecil itu. Dia hanya bisa melihat pohon kecil itu terbakar hitam oleh sambaran petir seperti sepotong batu bara. Bersambung.